TMC Podcast Corner, balik lagi. Tentunya masih bareng saya Lini Diandra yang gak ganti-ganti ya. Jangan bosen ya. Oke, hari ini masih ada Rumah Sakit TMC Cikarang. Sedang bersama Dr. Kabul Priyantoros, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita juga udah lumayan sering ya dok ya, ngobrol-ngobrol di Podcast Corner dengan tema-tema yang berbeda ya. Hari ini tuh kita mau bahas yang namanya PCI jantung. Nah, memang kan kalau penyakit jantung sendiri itu juga udah macam-macam ya dok ya jenisnya ya. Ada betul. Ada tuh dok, ada aritmia. Yang setahu aku ya, ada jantung koroner, benar ya dok ya? Betul. Terus ada apa lagi dok? Jadi penyakit jantung tuh kalau bahasa awamnya tuh dari A sampai Z. Jadi sekolahnya bisa 10 tahun. Subspesialisnya ada 8 sampai 9 subspesialis itu. Itu menggambarkan walaupun jantung bentuknya cuma sekepelan tangan orang dewasa, itu saking luasnya ilmu Tuhan, jadi nggak mungkin satu dokter sanggup menguasai semuanya. Gitu. Kalau dalam hal ini saya spesialis jantung, konsultannya intervensi kardiologi. Jadi mostly work up di bidang pembuluh darah koroner. Oke, pembuluh darah koroner jantung. Oke, berarti permasalahannya juga sekitar ya itulah ya dok ya. Jadi kalau tadi Mbak Leni bilang PCI itu namanya percutaneous coronary intervention. Jadi kita bagaimana mengintervensi pembuluh darah koroner, tapi dalam pasien dalam keadaan sadar. Nah jadi beda tadi kalau dengan teman-teman bedah itu kan mengintervensi pembuluh darah koroner tapi dengan pembiusan total kan. Jadi dia di apa namanya? Kalau bahasa awamnya tuh dibedah. Jadi kalau kita bahasa kampungnya namanya black jantung, jadi dadanya digergaji, dibuka gitu-gitu ya. Jadi kelihatan kayak agak serem. Nah, buat yang takut begitu, kita ada alternatifnya itu PCI tadi, yaitu atau bahasa awamnya ring jantung. Itu kebetulan subspesialis saya di bidang itu karena reparasi koroner ini juga kelainannya sangat bermacam-macam. Jadi dari tingkat yang paling gampang sampai tingkat yang paling sulit itu bisa kita temui dalam praktek sehari-hari gitu. Jadi memang membutuhkan jam terbang khusus juga buat menghadapi kasus-kasus yang very kompleks. Gitu. Apa perbedaannya dok? Tindakan dengan PCI dengan tindakan-tindakan yang lain ini? Iya, kalau tindakan PCI itu namanya percutaneous coronary intervention. Jadi pasien dalam keadaan sadar. Jadi kita lokasi tindakannya mungkin cuma tusuk aja dari tangan atau tusuk dari paha. Terus kemudian dengan menggunakan alat atau kateter itu sampai ke jantung dan kemudian kita melakukan tindakan reparasi koroner. Kenapa di lokasi penusukannya tuh jauh gitu loh dok dari jantung dok? Iya karena itu dengan kemajuan zaman dan teknologi. Jadi bahasa awamnya jantung ini sistem pembuluh darah mirip kayak sistem paralon. Nah paralonnya dari tangan itu bisa nyampe kalau diurut-urutin bisa nyampe ke jantung. Paralon dari paha juga diurut-urutin bisa nyampe ke jantung. Jadi kita nggak perlu tusuk deket-deket jantung tapi dari jauh yang notabene nanti penyembuhan lukanya amat sangat cepat dan pasien bisa mobilisasi dengan baik. Gitu. Jadi kalau habis dilakukan tindakan PCI mungkin pagi dilakukan, kalau nggak ada komplikasi sorenya atau malamnya mungkin bisa rawat jalan, main golf lagi atau nonton bioskop bisa. Ya atau besoknya udah bisa langsung main golf lagi atau nonton bioskop. Jadi itu tindakan yang amat sangat dengan kemajuan zaman itu tindakan yang amat sangat efektif dan efisien dalam mereparasi kelainan-kelainan di jantung koroner. Gitu. Oke, berarti siapa saja sih dok yang memerlukan PCI jantung ini dok? Nah, jadi ini saya perlu analogikan gini buat sobat-sobat TMC ini. Jadi pembuluh darah koroner itu sering saya analogikan seperti selang bensin. Jadi mohon maaf misalnya kita beli mobil yang harganya miliaran atau mobil sport itu pasti harganya miliaran, bodinya itu pasti bahasa gaulnya tuh keren abis bodinya itu. Iya kan? Mesinnya juga extraordinary, horsepower-nya tuh wah luar biasa deh. Tapi walaupun bodinya sangat keren, mesinnya sangat hebat, tapi kalau selang bensinnya mampet bagaimana? Apa yang terjadi? Itu mogok di tengah jalan. Nah, jadi serangan jantung tuh ibaratnya mirip kayak gitu, penyakit jantung koroner. Jadi kadang, kelihatannya orangnya masih gagah, masih sehat, masih ini kok cuma masuk angin doang, baru kemarin ketemu, baru seminggu kemarin ketemu, baru ini tiba-tiba tahu-tahu, ya Allah ya Tuhan cepet banget, baru kemarin, baru ini, baru jalan-jalan di mall, baru nonton kemarin,
tahu-tahu gitu. Nah, itu sebenarnya Tuhan tuh maha adil. Cuma sebenarnya udah dikirim dulu tanda-tandanya, cuman kita nggak aware gitu. Jadi akibatnya kita relaktan, bilang ini masuk angin biasa aja, ini biasa aja. Nah akibatnya karena dicuekin, tiba-tiba mesinnya mogok. Nah kalau mogok itu secara alamiah, alamiah tuh ada dua historinya. Jadi kalau dia ditakdirkan kuat oleh Tuhan, dia sampai ke rumah sakit, ya, kemudian direparasi dan itu berhasil, pasiennya pulang aktivitas normal lagi. Atau kalau dia yang kedua dia nggak kuat. Kalau dia nggak kuat, dia sampai rumah sakit mungkin udah dinyatakan jantungnya udah berhenti terlalu lama, nggak bisa diapa-apain lagi, pasiennya udah dinyatakan meninggal. Nah itu bahayanya, menakutkannya jantung koroner tuh kayak gitu. Tapi seiring dengan zaman dan kemajuan teknologi, pengobatan di Republik Indonesia kita yang tercinta ini udah berkembang amat sangat pesat. Jadi apapun yang di dunia bisa lakukan dalam tanda kutip intervensi jantung, itu di Indonesia kita juga hampir bisa melakukan semuanya. Jadi Sobat EMC nggak perlu jauh-jauh buat ke luar negeri buat melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Karena kita di Indonesia sudah banyak sekali dokter-dokter jantung yang sangat mumpuni di dalam melakukan kardiologi intervensi ini. Oke, jadi kalau tadi saya tanya siapa aja sih yang memerlukan PC jantung, tentu saja orang-orang yang punya masalah dengan jantung koroner, begitu ya dok ya? Betul. Oke, nah tujuan tindakannya sendiri ini untuk apa nih dok? Nah jadi tujuan tindakannya itu kembali menormalkan aliran darah di dalam jantung koroner, di dalam jantung. Jadi kalau tadi saya analogikan dengan selang bensin, itu walaupun mesinnya sehebat apapun, kalau bensinnya nggak ngalir, kan nggak mungkin mesinnya hidup, ya. Bukan mobil listrik ya, ini mobil fuel ya, mobil gas. Nah jadi sama kayak gitu. Jadi jantung kita sehebat apapun jantung kita, tapi dia membutuhkan suplai oksigen, nutrisi dan sebagainya melalui jantung koroner tadi. Jadi kalau tiba-tiba suplai pembuluh darahnya terganggu atau terhenti, maka itu fungsi pompa jantung bisa keotik. Bahkan kalau sial dia bisa berhenti. Nah kalau berhenti kita bisa pingsan, nggak sadar dan sebagainya. Nah apabila pertolongannya tidak tepat ya, misalnya cuma ditepok-tepok doang atau ditusuk-tusuk, itu kadang pertolongan yang salah, itu harusnya dipijat jantung. Ya kalau dipijat jantung, terus kemudian kalau Tuhan menakdirkan jantungnya masih bisa berdenyut lagi, dia akan sampai ke rumah sakit dan kita bisa melakukan reparasi. Jadi ada cukup banyak juga kasus yang kita hadapi di sini di Rumah Sakit EMC Cikarang itu. Pasien datang dengan keadaan henti jantung, ya. Jadi begitu kita lakukan di UGD, pasien datang serangan jantung, jantungnya udah berhenti, lalu kemudian dilakukan resusitasi jantung, pijat jantung dengan tim kita, ya, tim dokter anestesi, dokter jantung dan dokter UGD yang sudah sangat terlatih. Itu ada yang dengan izin Tuhan tentu dia pulang ke rumah, yang tadinya nggak sadar jalan kaki, dia masih bisa kerja lagi. Tapi ada juga yang jantungnya udah berhenti, kita pijat segala macam dengan berbagai macam teknik, lalu kita lakukan tindakan juga, ya itu yang tidak tertolong banyak, tapi yang berhasil kita tolong lebih banyak dibandingin dengan yang tidak tertolong. Jadi makanya lagi-lagi saya menghimbau bahwa dokter bukan malaikat, artinya jangan nunggu berat dulu baru ke dokter. Ya memang kita takut, kita ada perasaan antipati, khawatir, cemas dan sebagainya, itu wajar-wajar aja. Tapi kalau kita hanyut, larut dalam ketakutan itu, ya nanti terlalu keburu parah dulu, ya itu lebih repot lagi nanti. Ya jadi sebaiknya diskusikan dengan dokter yang Anda percayai untuk masalah-masalah kesehatan. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir Sobat EMC ya. Jadi banyak juga yang katakanlah second opinion misalnya ke saya, itu kalau ternyata jantungnya kita nyatakan bagus, ya bagus, dia nggak perlu minum obat-obatan, nggak perlu ini, nggak perlu itu, ya udah dia happy aja gitu. Jadi jangan juga antipati terhadap dokter. Kadang kan juga banyak miskonsepsi, dibilang nanti kalau ke dokter pasti obatnya banyak, ini itu pasti belum operasi tentu. Gitu ya, pasti dok, operasi, pasti disuruh ini, disuruh itu, belum tentu. Ya jadi ada dokter-dokter juga. Banyak juga dokter-dokter Indonesia yang masih memegang kode etik, komitmen yang teguh. Kalau memang bagus ya kita bilang bagus. Kalau memang ada masalah kita ada masalah gitu. Dan pasien juga memiliki kekuatan, yaitu buat namanya second opinion atau third opinion. Kalau kita merasa ragu-ragu, masa sih dokternya bilang begini, kita bisa minta pendapat dokter ahli yang lain dengan keahlian yang sama. Kita tanya dokter yang lain. Kalau masih ragu-ragu juga, tanya lagi dokter ketiga misalnya, tanya lagi dokter keempat. Tapi kalau
2-3 dokter udah bilang hal yang sama, nah kita itu jangan denial. Ya kita harus terima. Harus menerima kenyataan. Harus menerima kenyataan, begitu Dok ya. Gitu. Karena banyak juga Mbak Leni yang bilang begini, ini kalau dokter jantung ngomong ceramah nih kasusnya serem-serem, takut katanya kita. Ya dokter jantung nih harus ngomong fakta. Kalau serangan jantung bahayanya mati mendadak itu kadang banyak juga pasien yang nggak bisa menerima itu. Tapi itu fakta yang harus diketahui bersama-sama. Jadi kita nggak bisa menjanjikan yang muluk-muluk sakit biasa Bu, ini tahu-tahu misalnya amit-amit misal pasien yang meninggal gitu ya. Lah repot kita gitu. Jadi kita harus berbicara fakta gitu. Kadang banyak juga keluarga pasien yang penerimaannya dalam tanda kutip salah gitu. Dokternya begini gitu. Itu ada juga yang begitu. Dok, kalau kita kembali lagi ke PCI nih Dok ya. Mendengar penjelasan dokter tadi seputar PCI kan looks easier gitu dibandingkan dengan operasi reguler pada umumnya gitu kan. Tapi ada nggak sih persiapan khusus yang harus dilakukan oleh pasien nih menjelang dia melakukan PCI? Ya sebenarnya kalau dilakukan PCI itu tidak membutuhkan persiapan khusus ya. PCI itu lebih tidak invasif dibandingkan dengan pembedahan jantung ya. Ya cuman memang ada beberapa kasus-kasus tertentu misalnya yang dalam tanda kutip itu pembuluh darah koronernya udah amat sangat parah, ya maka itu lebih baik disarankan buat pembedahan jantung ya. Tapi kalau misalnya pasien juga tetap takut dan sebagainya, bisa second opinion, ya tetap bisa kita usahakan dengan tindakan PCI ini, tapi kemungkinan pemasangan ring yang dibutuhkan buat mereparasi pembuluh darah koronernya juga jadi agak banyak. Gitu. Kalau misalnya kita serangan jantung yang biasa paling cuma 1 ring, ya kalau sial-sial amit-amit mungkin 2 ring tergantung pembuluh darah yang terkena ya. Jadi prinsipnya pemasangan ring jantung atau tindakan PCI ini tujuannya kan tadi untuk kembali menormalkan aliran darah. Ya jadi dokter juga memegang teguh pada kode etik dan keilmuan. Jadi kalau memang ternyata kita periksa itu ternyata masih bagus, ya kita nggak akan apa-apain. Jadi kalau ternyata nggak perlu dipasang ring, kenapa kita harus pasang ring? Kalau bisa dipasang 1, ya dipasang 1. Kenapa harus 2? Kenapa harus 3 dan sebagainya gitu. Jadi memang membangun trust antara dokter dan pasien ini sangat penting sekali. Ya, nah dan tentu tindakan PCI ini dalam hal-hal tertentu itu lebih unggul dibandingkan dengan tindakan pembedahan, dalam artian recovery time-nya itu sangat cepat. Jadi ada pasien saya, dia itu Indonesian citizenship juga, tapi dia udah permanen residen di Jepang. Jadi dia datang malam-malam serangan jantung. Malam-malam serangan jantung, kita lakukan reparasi koroner ya, yang tadinya buntu kita pasang ring, paginya dia udah langsung keluar dari rumah sakit dan langsung rapat sama teman-temannya. Ya sekarang masih hidup, dia masih kemarin habis dari Tokyo, kemarin habis dari apa gitu. Nah jadi serangan jantung ini kalau teridentifikasi dengan tepat dan timing penata laksanaan yang tepat gitu ya, nah itu maka outcome-nya juga biasanya amat sangat bagus. Jadi kayak orang nggak sakit aja gitu, masih gagah, masih ini gitu. Cuman orang juga banyak dalam tanda kutip mispersepsi, ragu-ragu karena kalau pengetahuan dan pergaulannya kurang luas ya, dia dianggap ini enggak cuma masuk angin aja nih. Angin duduk nih. Angin duduk aja gitu ya, padahal atau lambung aja, GERD yang paling ini gitu. GERD yang paling sering dibilang itu cuma lambung aja. Nah, tapi kok diminum obat lambung, minum ini kok nggak sembuh-sembuh gitu. Dan kadang banyak juga orang-orang yang dalam tanda kutip denial. Nah, kalau denial ya kalau kita kan dokter kan cuma berusaha untuk merekomendasikan, menyarankan yang terbaik, tapi resiko selalu ditanggung oleh orang yang sedang sakit itu, pasien katakanlah begitu ya. Nah jadi selalu diskusikan dengan dokter yang dipercaya, karena serangan jantung mohon maaf itu banyak sekarang menyerang orang-orang di usia produktif, usia yang lebih muda ya, artinya mereka yang ada di peak of their career, mereka yang jadi CEO, jadi manajer, jadi ini, cita-citanya masih panjang, masih ini, orang masih muda, masih produktif, tapi banyak yang mimpi-mimpi dan harapannya pupus karena misalnya
amit-amit dia serangan jantung undetected dan sebagainya. Oke, jadi penting sekali ya Sobat IMC ya, untuk kita pertama aware sama kesehatan. Kalaupun misalnya ada sesuatu terjadi pada tubuh kita yang tidak biasa, segera konsultasikan dengan dokter. Begitu Anda mengkonsultasikan dengan dokter, terus mendapat sebuah diagnosa, ini adalah diagnosa dari ahlinya gitu ya. Jadi jangan sampai Anda denial gitu ya dok ya. Kemudian setelah melakukan konsultasi, tentunya diperlukan tindakan yang tepat gitu. Jadi jangan Anda ketakutan sendiri dengan bayangan-bayangan sendiri, karena kita harus percayakan seperti tadi dokter bilang gitu kan, kita harus membangun trust nih antara pasien sama dokter. Jadi percayakan sama ahlinya ya. Termasuk yang kita bahas hari ini adalah kenali seputar PCI jantung. Ini adalah salah satu penanganan pada jantung koroner begitu ya dok ya. Aduh, sebenarnya masih pengen banyak banget yang kita obrolin hari ini, tapi waktu kita terbatas nih dok. Jadi mungkin nanti next time kita bahas lagi lebih dalam lagi ya tentang terutama spesialisasi dokter gitu ya. Ya karena kebetulan saya juga ini ada yang usia 40 sekian tahun nih lagi serangan jantung. Waduh. Nah nanti saya mau abis ini langsung mau tindakan. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau mungkin juga Sobat IMC nih, aduh saya pengen coba deh berkonsultasi dengan dokter Kabul ya. Silakan cek jadwalnya di www.imc.id. Follow juga Instagram @rs.imc untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Rumah Sakit IMC, dan subscribe channel YouTube kita di RS IMC untuk mendapatkan informasi seputar masalah kesehatan terbaru bersama dokter spesialis dari Rumah Sakit IMC. Dokter Kabul, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol sama saya di IMC Podcast Corner. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Kita pamit dulu ya dok ya. Sampai jumpa Sobat IMC.